不如我不恨你，请即便我可以，我也不能仇。 Dalam pembahasan alur cerita Battle Truck The Happen Season 5 episode ke-60 seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana akhir dari pertarungan besar antara Koir melawan Sekte Yunlin. Dari tewasnya Yunsan dan Yalu ditangkap Aula Jiwa sampai dengan kemarahan Soyan yang mendorong pemuda itu untuk hampir menghabisi seluruh anggota Sekte Yunlin. Untungnya kebaikan hati Sioyan masih ada dan dengan dorongan dari Hei Bodong dengan catatan Yun Yun harus membubarkan sekte tersebut dalam waktu 1 bulan. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana kegiatan Soyan pasca pertarungan besar pertemuan terakhirnya dengan Yunzi sebelum pergi keluar Kekaisaran Jama hingga awal mula terbentuknya aliansi Kerajaan Jiama. Gimana cerita selengkapnya langsung aja kita bahas. Sebelum itu admin buat kopi dan linting bako dadip dupu bentar biar enjoy, seruput hah. Lanjut guys. Beberapa waktu pasca pertarungan besar antara Soyan dan Sekte Yunlan telah berlalu di mana selama waktu tersebut paviliun keluarga Xiao telah berdiri di tengah ibu kota kekaisaran dan menjadi satu eksistensi yang tersohor seantara kekaisaran. Soyan yang baru saja memulihkan diri dari luka-lukanya akhirnya keluar dari kamar dan langsung disambut dengan sukacita oleh kedua saudaranya Xiao Li dan Xiao Ning langsung memastikan keadaan adik Ni. Berhubung bisa dibilang pertarungan ini telah membuat Soyan mendapat luka terparah. Soyan memang belum kembali ke kondisi normalnya namun ketika Sioyan itu sudah bisa keluar kamarnya dan meminta update tentang perkembangan pembubaran Sekte Yunan kepada kakak-kakaknya, Xiaolin menjelaskan jika sudah ada lebih dari setengah murid yang keluar gunung dan memang membutuhkan lebih banyak waktu bagi Sekte Yunan benar-benar hilang dari kekaisaran. Tampak kekesalan terkandung dalam wajah Sioyan dan kedua keluarga Shou itu mengingat sisa anggota Sekte Yunlan dilepaskan dengan terlalu mudah. Xiaodin berusaha menenangkan kedua adiknya terutama Soli menjelaskan jika Yunsan yang menjadi dalang dari sumber kesengsaraan mereka sudah dihabisi dan memang tidak perlu bagi mereka untuk ikut-ikut bertindak kejam pada sisa-sisa akan membuat citra keluarga Shou menjadi buruk. Soli manggut-manggut salah tingkah mendengar penjelasan Yodi seolah-olah dia menyadari jika perkataan yang baru saja bisa membuat Chou yang tidak enak hati menurut Xiaoding adik ketiganya telah membuat keputusannya sulit dalam menyikapi pertarungan ini dan dia tidak ingin Soyan menyalahkan diri sendiri atas keputusannya terkait Sekte Yunlin bahkan Xiaoding juga tidak masalah jika Soyan mau membawa Yuyun ke sisi keluarga mereka jika adik ketiganya itu benar-benar memiliki perasaan. Sioyan salah tingkah mendengar bagaimana kakak pertamanya tiba-tiba menyinggung Yun Yun dan mengatakan jika hubungan di antara mereka berdua sebenarnya telah berakhir sejak dulu. Lebih dari itu Soyan lebih mementingkan jangka waktu pil pemangkas usia yang semakin dekat dan berencana untuk segera mempelajari agar nyawa Soli tidak berada dalam bahaya. Beberapa waktu kemudian Hai Bodong masuk ke aula paviliun keluarga Xiao dan segera meledak dalam kegembiraan melihat Soyan sudah terbangun dari teparnya. Hai Bodong mampu merasakan jika aura pemuda itu tampak naik turun persis seperti kondisi seseorang yang akan melakukan penerobosan rana yang menandakan bahwa Shou yang telah berhasil menyentuh penghalang Do Huang. Hai Bodong hanya bisa geleng-geleng kepala memikirkan keberuntungan bocah satu ini memang seringkali tidak masuk akal karena meskipun yang berada di antara hidup dan mati pasca pertarungan melawan Sekte Yunlin juga mendapatkan kesempatan sebegitu besar untuk segera bergabung dengan para ahli elit Do Huang.
Hai Bodong bertanya-tanya ada urusan apa Soyan meminta seseorang untuk memanggilnya datang baru setelah itu Soyan menyinggung aula jiwa dan menanyakan apakah pemimpin besar keluarga Miter itu memiliki informasi tentang aula jiwa, membicarakan tentang aula jiwa Hai Bodong tidak bisa memungkiri bahwa kedudukan keluarga Miter belum mampu membuatnya mengetahui entitas seperti aula jiwa yang seharusnya termasuk dalam faksi-faksi terbesar di seluruh benua Doki. Yang dia tahu aula jiwa adalah sebuah kekuatan yang sangat besar dan hal itu membuat tidak banyak kekuatan lain bisa memiliki akses untuk mendapatkan informasi tentang aula jiwa. Apalagi bisnis yang dilakukan aula jiwa cukup ekstrim yaitu memburu jiwa-jiwa yang kehilangan raga. Menurut Soyan saat ini baik ayah maupun gurunya berada di tangan aula jiwa dan organisasi misterius itu juga memiliki ketertarikan besar kepada keluarga Xiao. Apabila hal ini benar Hai Bodong memberikan saran agar tiga bersaudara Shou itu segera membangun kekuatan besar demi melindungi keluarga mereka dari incaran aula jiwa. Kesempatan untuk membentuk kekuatan besar itu semakin mudah karena sekarang Sekte Yulan yang hampir menjadi sekte kelas 1 dan bergabung dengan faksi besar sudah dihancurkan dan Soyan memiliki banyak potensi untuk menggantikannya. Dengan kemampuan keluarga Xiayan sekarang mereka bisa dengan mudah melambaikan tangan dan faksi besar kekaisaran akan dengan senang hati memberikan bantuan. Xiaoyan yang cukup ragu dengan saran ini mengingat sebenarnya dia tidak memiliki keinginan untuk membentuk faksi sama sekali sebelumnya dan ingin fokus meningkatkan kekuatan namun Coding mengatakan jika adik bungsunya tidak perlu mengurus sekte dan bisa fokus berlatih seperti biasanya karena dialah yang akan menggantikan posisi Soyen untuk mengurus faksi tersebut. Atas dorongan dari kakak pertamanya Soyan pun akhirnya menyetujui saran tersebut dan sekali lagi meminta bantuan Hai Bodong untuk menjalin komunikasi sekali lagi dengan faksi besar kekaisaran. Pasca kehancuran Sekte Yunan yang sebelumnya bertindak sebagai harimau di Kekaisaran Jama namun meskipun Kekaisaran Jima telah terbebas dari Sekte Yunlin mereka masih tidak bisa santai karena Soyan juga telah menjelma menjadi eksistensi yang sekuat Yunsan. Ratu memahami apa yang dikhawatirkan oleh kakeknya mengingat betapa besar kekuatan Shou yang saat ini apalagi ada seorang elit dozong layaknya Tante Medusa di sisi pemuda tersebut. Apabila keluarga kekaisaran tidak berhati-hati dengan tindakan mereka dan membuat tuan muda ketiga keluarga Shou itu tersinggung maka bukan sebuah ketidakmungkin kekaisaran Jama juga bisa ikut musnah seperti halnya Sekte Yunlin. Soyan memang tumbuh dengan kekuatan yang cukup mengancam keluarga kekaisaran dapat melihat jika pemuda itu bukanlah sosok kejam seperti Yun San dan tidak mungkin membantai banyak orang hanya untuk kepentingannya sendiri. Hal itu juga turut dirasakan oleh Jie Xingtian melihat pemilik tiga api surgawi itu nyatanya memiliki kekuatan yang sama dengan kuatnya dengan Yonsan di masa lalu di mana Soyan masih tidak berbuat sesuatu yang membahayakan mereka karena itulah dia menyetujui saran Yoye untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada Soyan atas nama keluarga kekaisaran namun Jie Xingtian memastikan dengan jika pemuda itu tiba-tiba berubah tabiatnya dan benar-benar menjadi urusan kedua di masa depan maka pelindung keluarga kekaisaran itu berjanji akan memaksa tubuh tuannya untuk bertarung sampai mati demi membuat tuan muda ketiga keluarga Chou itu menderita. Jia Xintian merasakan jika cucunya itu tampak begitu mempercayai Soyan dan mulai bertanya-tanya apakah putri mahkota kekaisaran itu udah keblenger sama Akang Pak Choi alias Sioyan Hah. Tapi apapun itu Jia Xingtian melihat jika Soyan memiliki kualifikasi untuk mewakili kekaisaran zaman dalam konferensi besar sekte dan hal itu bukan sesuatu yang merugikan bagi kekaisaran.
Dibanding itu Jia Xingtian lebih penasaran dengan faksi baru yang disebut sebagai Sekte Racun di Kekaisaran Chuyun yang memiliki peningkatan kekuatan secara besar dan dapat mengancam keberadaan mereka di konferensi Sekte Yoi sebenarnya sudah mengerahkan cukup banyak mata-mata untuk menyelidiki Sekte Racun. Namun hanya informasi atas dua kata saja yang dia dapatkan dari penyelidikan itu yaitu eksistensi yang disebut sebagai gadis racun. Sekarang kita balik lagi ke Soyan yang sedang mempelajari gulungan berisi resep penawar pil pemangkas usia yang ditinggalkan oleh Yalu harus meminta maaf jika dengan minimnya informasi tentang pil tersebut dia masih belum bisa menemukan penawar atas pil pemangkas usia. Namun dia bisa memberikan beberapa rekomendasi pil untuk memperpanjang nyawa kakaknya serta membantu Soli menembus ranah Dohuang karena setelah kakak kedua Chou Yen itu berhasil menjadi seorang Dohuang maka efek dari pil pemangkas usia juga akan menghilang dengan sendirinya. Apa yang harus Sioyan buat adalah pil nyawa jiwa yang bisa membantu memperpanjang nyawa seseorang sampai 10 tahun namun hanya bisa dikonsumsi sekali seumur hidup. Sioyan yang tampak begitu bersemangat melihat catatan peninggalan gurunya sebelum menyentuh segel api di dahinya dan sekali lagi berjanji jika suatu saat nanti dia pasti akan menyelamatkan ayahnya juga guru Yolo dari tangan Aula Jiwa. Waktu bagi Soyen untuk memikirkan tentang pil Jinming itu harus diinstruksi dengan kedatangan Yoye yang ingin menanyakan tentang keberadaan rencana Soyeon untuk membentuk faksi sendiri. Yoi menekankan bahwa keluarga kekaisaran sama sekali tidak menentang rencana itu dan siap sedia memberikan Sioyan bantuan untuk faksi ya. Sioyan yang tentu tahu jika ada harga yang harus dia bayar untuk bantuan keluarga kekaisaran namun Yoi menjelaskan jika kekaisaran tidak menginginkan apapun selama show yang berjanji jika dia tidak akan menjadi jurusan kedua seperti Yunsan. Sioyan berjanji jika keluarga kekaisaran tidak mengganggunya lebih dulu maka Sioyan yang juga dapat memastikan jika dia tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya bahkan bersedia memberikan bantuan untuk keluarga kekaisaran. Di sisi lain kekaisaran juga membutuhkan wakil untuk menghadiri pertemuan faksi besar dan Sioyan adalah seseorang yang paling pantas untuk melakukannya dengan demikian kesepakatan antara Soyan dan Yoye tentang bantu-membantu urusan faksi baru pun telah selesai langsung sepeninggalan Putri Yoye. Tiga keluarga Shou bersaudara itu kembali berbincang di mana Xiaoli mengemukakan rencananya untuk kembali ke wilayah sudut hitam setelah luka-luka Soyan sembuh karena dia tidak bisa meninggalkan gerbang show terlalu lama. Obrolan tentang pembentukan faksi kelas 1 itu harus diakhiri lebih awal karena Soyan dikejutkan dengan kedatangan nelayan Ran yang mengabarkan bahwa Yun Yun akan segera pergi dari Kekaisaran Yama dan ingin bertemu Soyan untuk terakhir kalinya. Soyan tentu agak terkejut dengan kabar ini dan akhirnya mengikuti nelayan dan pergi ke Gunung Awan Berkabut yang sekarang telah berubah menjadi sebuah tanah luas yang kosong pasca pembubaran Sekte Yunlan. Ketika sampai di sana Soyan sempat terlibat percocokan kecil dengan nelayan Ran, di mana Tuan Putri keluarga Nalan itu mengonfrontasi Soyan atas perbuatan kejamnya kepada Sekte Yunlan. Soyen berharap Yan Ran bisa melihat bagaimana Sekte Yunan membantai keluarganya sebelum mengatakan itu. Nelan yang penting jadi tidak enak hati mendengar perkataan Sioyan mengingat bahwa perbuatan yang di masa lalulah yang menggiring mereka dalam kondisi ini, tidak mau tenggelam dalam nostalgia. Sioyan segera menanyakan di mana Yun Yun berada dan meminta Nalan dan membawanya ke sana. Ketika itulah mata Soyan menyapu ke tepi tebing dan melihat seorang perempuan berdiri dengan anggun di sana. Soyan segera mempertanyakan keputusan Yun Yun untuk pergi dari Kekaisaran Yama. Sioyan menanyakan apa alasan perempuan itu untuk memutuskan demikian, hanya menjawab jika setelah Sekte Yunlan hancur tidak ada lagi alasan baginya untuk tetap berada di Kekaisaran Jamaah dan ingin memanfaatkan waktu ini untuk berjalan-jalan mengarungi benua Duki yang luas.
Yuyun hanya bisa tersenyum putus asa menjelaskan bahwa dengan posisinya sebagai ketua sekte Yunlan seharusnya justru Hyun Yun segera menghimpun tenaga untuk membalaskan dendam atas kehancuran sektenya. Namun cerita panjang tentangnya dan Sion membuat Yun Yun tidak bisa melakukan itu dan pergi jauh adalah satu pilihan yang paling benar. Yun Yun mengeluarkan sebuah cincin giok dan meminta Xiao Yan mengambil sisa harta sekte Yunlan yang ada di dalamnya sebagai kompensasi atas dosa-dosa Yun San kepada pemuda itu. Soyan menatap cincin giok yang ada di telapak tangan Yun Yun dengan pandangan berkabut sambil sesekali lagi bertanya apakah perempuan itu benar-benar harus pergi. Yun memandang wajah pemuda yang lembut tampan dan jauh lebih dewasa dari bocah nakal yang 3 tahun lalu, merengkuh dalam pelukan malam itu. Tebing gunung berkabut menjadi saksi bisu dari seorang lelaki dan perempuan yang sama-sama menahan rindu hingga akhirnya mengucapkan salam terakhir. Sebelum perpisahan panjang mereka berepleknyes biasa kaum bocil jangan tanya ya kakak. Akhirnya Soyan dan Mbak Yunzi pun harus berpisah. Sang mantan terindah berpisah sayang sekali. Episode ini kalau kalian nonton dari episode 1 season 1 semua episodenya ditonton bagus coy. Oke tunggu video selanjutnya ya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya biar admin tambah semangat buat videonya. Terima kasih.